Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan lagi untuk pembahasan statistikanya ya, tetapi masih di ukuran pemusatan data. Pada dasarnya kita udah ngebahas semua bagian atau semua komponen dari ukuran pemusatan data ya, mulai dari rata-rata, modus, dan median. Nah, di video ini kita akan lanjutkan yang terakhir ya, yaitu batas nilai. Ini sebenarnya masih bagian dari keluarganya median, karena ini pada dasarnya rumusnya masih sama dengan median, kuartil, desil, maupun persentil. Cuman ini penggunaannya aja yang berbeda. Ini biasanya kita pakai untuk menentukan lulus nggak lulus kayak gitulah ya. Langsung aja kita lihat ya bagaimana untuk menentukan batas nilai pada data berkelompok ya. Sebagaimana yang tadi kita singgung, kalau batas nilai ini kita gunakan untuk menentukan kriteria berapa banyak yang lulus atau tidak lulus dari suatu ujian ya. Untuk rumusnya sendiri, kalau di data yang berbentuk data kelompok, kita menggunakan rumus yang hampir sama ya, dan sebenarnya sama aja dengan rumusnya median, kuartil, desil maupun persentil. Cuman di sini bedanya simbolnya aja kita ganti. Di sini kita menggunakan X sebagai simbol untuk batas nilai kelulusannya, dan kriterianya kita gunakan simbolnya N gede ya. Tapi N gede ini adalah banyak peserta yang tidak lulus. Nah, hati-hati di sini karena kadang yang diinformasikan di soalnya bukan peserta yang tidak lulus, atau yang ditanyanya bukan peserta yang tidak lulus tapi yang lulus misalkan ya. Ini harus kita sesuaikan. Berarti kalau gitu nanti kita akan mencari untuk yang lulusnya, yaitu nilainya adalah N dikurangi N kecil ya. N kecil ini banyaknya data dikurangi N gede. N gede ini banyak yang tidak lulus. Untuk kriterianya sendiri, kalau kita mau mencari batas nilai itu kita mencari FK yang lebih gede dari N gede ya, yang lebih besar dari atau sama dengan nilai dari N besar ya, atau peserta yang tidak lulus. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan lihat aja satu contoh. Nah, di sini kita punya sebuah data ya. Ini datanya. Kemudian keterangannya, jika diketahui siswa yang lulus ada sebanyak 40 orang, tentukan batas nilai siswa yang lulus. Nah, ingat ya, ini yang dikasih tahu adalah banyak siswa yang lulus nih. Jadi ini bukan nilai dari N gede ya. Nah, kita harus nyari dulu nilai N gede-nya dengan mencari N kecilnya dulu. N kecil itu adalah nilai data semuanya ya. Nah, untuk mencari N kecil, kita sekalian menyusun FK aja, karena FK nanti kita gunakan untuk menentukan posisi kelompok mana yang menjadi kelompok dari batas nilainya ya. Nah, FK-nya itu 3, ini 10, terus 20, 36, 56, ini 70, ini 80, ini 86, terakhir adalah 90. Berarti yang menjadi N kecilnya itu adalah 90 ya. Nah, sekarang kita mau nyari yang tidak lulusnya. Berarti yang tidak lulus itu N gede ya. N gede itu berarti yang tidak lulus itu banyak semua data 90 dikurangi yang lulus. Yang lulusnya 40. Berarti N kecilnya adalah 50. Nah, sekarang kita berarti mencari kriterianya nih, kriteria dari batas nilai. Kriteria dari batas nilainya berarti FK harus lebih gede dari N gedenya itu nilainya 50 ya. Berarti kita cari nih, di mana FK yang sudah lebih gede dari 50. Kalau kita lihat tabel FK-nya, kolom FK yang baru kita susun, yang lebih gede dari 50 itu ada di kelompok yang kelima ya, yaitu di 51 sampai 60. Ini kita tandain aja nih, ini adalah kelompok yang menjadi batas nilainya. Nah, kalau udah ketemu kelompok untuk batas nilainya, prosesnya sama aja dengan median, kuartil, dan desil. Kita cari batas nilainya ya, yaitu X itu sama dengan TB-nya berarti 50,5 ya. 50,5 ditambah N gedenya yaitu 50 dikurangi FK yang ada di atasnya 36 ya. 36 dibagi F untuk batas nilainya yaitu 20 dikali panjang kelasnya sama ya. Cari batas bawah terdekat, 21 kurang 11 yaitu 10. Ini bisa kita sederhanain. Berarti batas nilainya adalah 50,5 ditambah 14 dibagi 2 ya. Berarti batas nilai untuk lulusnya yaitu adalah 57,5.
Itu artinya nilai yang 57,5 ke atas masuknya kategori lulus, berarti lebih besar dari 57,5 ini lulus ya. Itu ada sebanyak 40 orang di ceritanya. Yang kurang dari 57,5, misalkan 57,49 berarti masuk kategori tidak lulus, yaitu ada sebanyak 50 orang. Nah, itu untuk batas nilainya sendiri ya. Nah, prosesnya sama aja ya, sama median dan kuartil. Kemudian variasi lainnya kita coba lihat, misalkan di sini yang diketahui justru adalah batas nilainya yaitu 50,5. Nah, dia mintanya berapa banyak siswa yang lulus kalau si batas nilainya itu adalah 55,5 ya. Nah, kalau udah dikasih tahu batas nilai 55,5 itu kita lebih enak lagi untuk menentukan kelompok mana atau kelas mana yang memuat batas nilai. 55,5 ini berarti dia masuk di kategorinya 51 sampai 60 ya. Karena 55 kan pasti ada di kelompok ini, nggak ada di kelompok yang lain. Jadi ini untuk kelompok batas nilainya ya. Tapi prosesnya sama aja, kita susun FK-nya aja ya, minimal sampai ke daerah batas nilainya. Ini FK-nya 3, 10, 20, di sini 34 ya, 34. Dan sampai di sini juga cukup ya, karena kita cuma butuhkan nanti FK yang ada di atas kelompok untuk batas nilainya. Untuk kriterianya sendiri nggak usah kita cari lagi, karena ini kita sudah tahu kelompok mana yang menjadi kelompok untuk batas nilainya. Kriteria itu kita cari aja kalau kita belum tahu kelompok mana yang menjadi kriteria atau kelompok yang mewakili batas nilainya atau median atau kuartil atau desil. Karena kita di sini udah tahu nih kriterianya dari nilai batas nilainya, jadi kita langsung aja menghitung. Ini adalah untuk kelompok atau kriteria batas nilainya ya. Batas nilai. Nah, sehingga kalau kita hitung, nah ini udah dikasih tahu ya. Batas nilainya itu 55,5. 55,5 ini berarti nilai X-nya ya. Sama dengan PB-nya berarti 51 dikurangi 0,5, 50,5 ditambah. Nah, kita berarti nyari N gede dulu nih. N gede ini yang tidak lulus ya. Dikurangi FK yang ada di atasnya yaitu 34 dibagi F untuk batas nilainya yaitu 20 dikali panjang kelasnya yaitu 10. Ini bisa kita sederhanain. Ini pindah ya, berarti 55,5 dikurang 50,5 jadi 5 ya. Sama dengan N dikurang 34 dibagi 2. Ini sekali kita pindahin juga. Berarti 10 sama dengan N dikurang 34. Berarti di sini kita dapat nilai N-nya yaitu adalah 44. Nah, N ini tadi yang tidak lulus ya. Ini ingat, N gede itu adalah yang tidak lulus. Yang tidak lulus ya. Nah, tapi kita harus nyari dulu nih FK-nya. Nah, makanya sebaiknya FK-nya diisi aja semuanya karena untuk menentukan banyak datanya ada berapa ya. Kita lengkapi aja ini FK-nya. Ini 54. Ini 70 ya, 80, 86, 90. Berarti banyak datanya ada 90. Sehingga kalau gitu, kalau yang tidak lulusnya 44, berarti yang lulusnya yaitu adalah 46 ya. 46 siswa yang lulus. Yang lulusnya ada 46 peserta. Nah, itu untuk batas nilai pada data berkelompok ya. Paling itu aja untuk aplikasi dari keluarganya median ya, karena ini sebenarnya konsepnya masih sama seperti median, kuartil, desil maupun persentil, tapi dipakai untuk menentukan banyak peserta yang lulus atau yang tidak lulus pada suatu ujian kalau datanya berupa data berkelompok. Paling itu aja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.